Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nomina Hanifah dengan NIM G002409 dari kelompok A7. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari hasil laporan praktikum anatomi yang kedua, yaitu terkait anatomi core. Nah, pertama di sini dari lapisan pembungkusnya sendiri, dari lapisan pembungkus jantung, yaitu namanya perikardium. Jadi perikardium itu dia suatu kantong fibroserosa yang dia membungkus jantung kan. Dan pangkal pembuluh besar lainnya pleuro pada pulmon. Nah, nanti dia bakal terdiri dari uh, perikardium fibrosum eksternal sama yang serosum. Jadi kalau yang fibrosum itu nih perikardium fibrosum. Nah, kalau yang perikardium fibrosum itu nanti dia tersusun dari jaringan fibrosa, kemudian fungsinya dia untuk melindungi core, kemudian dia menjaga core supaya dia tetap di tempatnya, dan dia membatasi gerak core. Kemudian nanti ada perikardium yang serosum. Nah, perikardium serosum itu nanti dia dibagi dua lagi, jadi ada lamina visceral perikardium serosum sama yang lamina parietal perikardium serosum. Nah, nanti di antaranya itu, di antara lamina yang visceral sama parietal nanti dia bakal terdapat celah kan. Nah, itu namanya cavitas pericardialis. Nah, untuk lamina parietal uh, perikardiis sendiri nanti dia akan melapisi fasies internal perikardium fibrosum. Kemudian kalau yang lamina visceralis berarti dia melapisi core-nya langsung. Jadi dia melapisi jantungnya langsung sebagai epikardium. Ini kan tadi ada celah. Nah, di antaranya itu kan tadi ada kavitas perikardii. Nah, dia tuh nanti bakal berisi cairan serosa. Nah, dia tuh buat apa? Dia nanti sebagai pelumas untuk meminimaliskan supaya gesekan dengan perikardium fibrosum tersebut. Kemudian habis itu ada sinus. Nah, sinus nanti dia ada sinus obliquus pericardii dan transversus. Nah, kalau yang obliquus itu nanti pokoknya dia refleksi, nanti dia berada di vena-venanya gitu. Jadi kalau yang sinus obliquus nanti pokoknya dia yang vena-vena. Jadi ada vena cava superior, kemudian nih vena cava superior, terus ada yang vena cava inferiornya, ke dan ada vena pulmonalis. Pokoknya kalau yang obliquus itu pokoknya refleksi tempatnya itu nanti di vena-vena ya. Kemudian kalau yang sinus transversus nanti dia di aorta dan truncus pulmonalis alurnya. Dan dia bakal meninggalkan jantung. Next, untuk vaskularisasinya nanti dia ada arteri perikardioprenika, yaitu dia cabang arteri torakika interna. Terus untuk venanya, kemudian untuk venanya nanti ada vena perikardioprenika, yaitu nanti dia bakal jadi vena brachiosepalika, dan ada sistem azigus. Ada nefus prenika, terus ada pre arteri peri, kemudian nanti ada arteri perikardioprenika. Kemudian nanti ada arteri perikardioprenika, dan ada vena ini juga. Next, kita ke letak anatomisnya dari core sendiri. Nah, nanti dia tuh bakal dieratkan dengan beberapa ligamen. Nah, nanti ada ligamen uh, sternoperikardiaka, sipoperikardiaka, dan perikardioprenika, dan vertebra nih. Jadi ada ligamen vertebra, kemudian ada sipo, kemudian ada ligamen superior perikardial, dan ada prenika perikardial ligamen. Next ke batas jantung. Nah, untuk batas jantung sendiri nanti ada empat, yaitu di bagian kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Nah, buat yang kanan atas itu nanti dia bakal letaknya tuh di SIC2 linea parasternalis dextra. Kalau kiri atas berarti dia SIC2 linea parasternalis yang sinistra. Terus kalau yang kanan bawah dia nanti SIC4
linea parasternalis dextra, dan kalau kiri bawah berarti dia SIC 5, linea midclavicularis yang sinistra. Oke, next kita ke struktur eksternal core. Nah, di struktur eksternal core nanti dia bakal diidentifikasi dengan adanya apek, basis, dan tiga fasies. Nah, nanti kan dia ada tiga fasies, yaitu nanti dia ada fasies sternocostalis, fasies diafragma, dan fasies pulmonalis. Nah, kalau basis biasanya dia mengarah ke bahu kanan, sedangkan kalau apex nanti dia mengarah ke bahu, ke panggul kiri. Nah, nanti basis cordis nanti bakal terdiri dari atrium dextrum, dan kalau apex nanti dia mengarah ke arah ventrocaudal yang sinistra. Nah, ini nanti di struktur eksternalnya nanti bakal tampak adanya apex ya tadi. Ada apex dan ada basis. Nah, nanti yang paling menonjol itu ada ventriculus sinister, dextra, dan atrium. Nah, jadi kan kalau basis cordis kan nanti dia dari atrium. Nih, atrium tadi. Terus next kita ke skeleton cordis. Nah, skeleton cordis itu apa? Dia tuh fungsinya tuh buat tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka core. Jadi dia juga sebagai tempat pelekatan cuspis atau katup jantung. Nah, nanti dia tuh terdiri dari beberapa anulus ya. Nah, nanti nih ada anulus fibrosus dan trigonum. Buat yang anulus fibrosum nanti dia ada empat, ya ada atria ventricularis dexter, sinister, dan ada valva aorta dan trunci pulmonalis. Nah, anulus fibrosus itu dia kan empat cinci fibrosa ya, nanti dia mengelilingi dua ostium atrioventricular dan orificum aorta dan orificum truncus pulmonalis. Kemudian kalau trigonum fibrosum nanti dia ada dua. Jadi ada trigonum fibrosum dextrum dan sinistrum. Kalau yang dextrum itu nanti dia di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricularis yang dextra. Terus kalau yang trigonum fibrosum sinistrum nanti dia di antara fibrosum valva aorta dan annulus atrioventricularis yang sinistra. Oke, next. Terus ini ya tadi. Tadi kan ada anulus fibrosus valva trunci pulmonalis, ada trigonum fibrosum sinistrum, kemudian anulus atrioventricularis yang sinistra, dan ada anulus fibrosus valva aorta. Ada trigonum fibrosum dextrum, dan ini anulus atrioventricularis yang dextra, dan fasciculus atrioventricularis. Next, kita ke struktur internal. Nah, di struktur internalnya nanti ada beberapa. Ada yang pertama ada atrium dextra. Nah, di atrium dextra itu dia tuh ada yang bagian halus dan kasar. Nah, buat bagian halus itu nanti ada sinus venarum cavarum, dan yang bagian kasar tuh ada musculus pectinati atau auricula dextra. Nah, kemudian nanti dia bakal dimuarai oleh empat, yaitu ada vena cava superior, vena cava inferior, ada sinus coronarius, dan venae cordis. Nah, nanti kalau vena cava superior, nanti dia ostium vena cava inferior. Kalau yang di vena cava inferior, berarti dia ostium vena cava inferior. Dan kalau sinus coronarius, berarti ostium sinus coronarius. Kalau yang venae cordis minimae, itu nanti dia foramina venarum minimarum. Nah, kemudian dia tuh di bagian halus dan kasar tuh nanti bakal dipisahkan sama krista. Nih, jadi di yang bagian halus nanti dia bakal dipisahin sama krista terminalis. Yang di bagian dalam dan yang di bagian luarnya nanti ada sulcus terminalis. Kemudian nanti ada fossa ovalis nih. Ada fossa ovalis. Nah, dia tuh obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatriale. Kemudian ada ostium AF dextra dan sinus coronarius dan vena cava inferior. Next kita ke ventriculus dextra. Nah, kalau untuk ventriculus dextra nanti dia terdiri dari suatu ruangan kasar. Nah, nanti trabecula, namanya trabecula
carnae. Nah, nanti dia ada tiga jenis, yaitu ada yang papillaris, terus trabecula septum marginalis, dan ada rigi. Biasanya dia menonjol di bagian dalam. Nah, ini ada pulmonari dan tricuspid. Itu dia cakep ya. Kemudian ada ostium pulmonalis. Nah, dia tuh nanti yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Dan nanti dia kan ada tiga tadi ya, tiga jenis trabekula. Kemudian untuk septum interventrikular nanti dia tuh sekat antara ventrikel kanan dan kiri. Nah, biasanya itu ada ostium trunci pulmonalis. Nah, dia yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Next, kita ke atrium sinister. Nah, kalau atrium sinister itu yang paling menonjolnya itu ada valva mitral, kemudian ada dia tuh nanti terdiri dari sinus venarum. Nah, sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Nah, kemudian nanti ada ostium alveoli sinistrum. Nah, dia yang menghubungkan ventriculus sinistrum. Kemudian ada fossa ovalis dan valvular foraminis ovula. Nah, nanti dia bakal dimuarai oleh dua vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis yang sinistra. Next kita ke ventriculus sinister. Nah, kalau ventriculus sinister itu nanti dia pembentukan apecordix. Nah, nanti miokardnya nanti bakal lebih tebal dibandingkan yang lain. Kemudian ada vestibulum aorta dan ada ostium aorta. Nah, dia menghubungkan dengan aorta. Kemudian ada papillaris yaitu kode tendinae. Nah, di bagian ventriculus sinister ini nanti dia bakal mendekati aorta kan. Nah, namanya itu nanti vestibulum aorta, kemudian myocardium ventricle kiri nanti lebih tebal dibandingkan kanan karena dia fungsinya buat memompa melawan tekanan tinggi yaitu ke seluruh tubuh. Next, kita ke katup jantung. Nah, katup jantung tuh nanti bagi dua, itu yang di bagian anterior sama posterior. Untuk bagian anterior nanti dia ada valva pulmonalis dan valva aorta. Kemudian kalau yang di posterior nanti ada atria ventricularis yang sinistra sama dextra. Nah, buat yang katup atrioventriculis itu nanti kan dia ada uh, palpatricus pidalis dan mitralis. Kemudian atau yang kalau yang dibuat dua katup semilunaris yaitu nanti dia ada valva pulmonalis dan valva aorticus. Nah, ini jadi untuk valva tricuspidalis nanti nih yang ini nanti dia ada anterior cuspid, septocuspid, dan posterior cuspid. Nah, nanti kalau cuspid itu cuspid. Kenapa dia namanya valvula tricuspid? Karena cuspid itu kayak daun. Berarti kan fungsi katup jantung itu dia buat mencegah regurgitasi dan darah balik kan. Nah, nanti kalau yang tricuspidalis itu nanti dia terdiri dari tiga valvula, yaitu kan ada anterior, septal, dan posterior. Kemudian yang kalau mitralis itu nanti dia terdiri dari dua, yaitu ada yang posterior sama anterior. Nah, tiap kuspis nanti dia bakal dihubungkan dengan musculus papillaris yang berada pada ventriculus oleh chorda tendinea. Next kita ke yang valva pulmonalis sama aorticus. Nah, kalau valva pulmonalis itu nanti terdiri dari tiga valva. Nih, itu ada anterior, dextra, et sinistra. Nah, valva trunci pulmonalis itu dia kayak bulan sabit. Kemudian kalau yang articus, nanti dia cuman ada tiga juga sama, yaitu ada dextra, sinistra, dan posterior. Oke, next kita ke neurovaskularisasinya. Buat neurovaskularisasinya, nanti dia tuh siklus jantung yang terdiri dari diastol kan, dan relaksasi dan pengisian ventrikel, dan sistolik itu ventrikel kontraksi dan pengosongan. Kemudian ada aliran darah, yaitu dia gampangnya nanti darah dari seluruh tubuh dia akan mengandung CO2. Nah, kemudian nanti dia bakal masuk ke atrium dextra melalui vena cava superior, dia kan bakal masuk. Nah,
ke vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian ke valva tricuspidalis, nanti dia bakal terbuka dan tricuspidalis dextra. Nah, nanti valva pulmonalis yang terbuka, kemudian dia masuk ke pulmo buat gas exchange menjadi O2. Kemudian habis itu dia melalui trunkus pulmonalis, nanti darahnya yang mengandung O2 dia bakal masuk kembali ke atrium sinistra melalui vena pulmonaris dextra et sinistra. Kemudian valva mitralisnya kan kebuka. Terus ventrikel sinistranya eh, bakal terjadi valva aortanya terbuka. Kemudian dia mengalir darah ke seluruh tubuh ke aorta. Jadi urutannya begini. Next, kita ke vaskularisasinya. Nah, buat vaskularisasinya, pasti dari aorta kan. Dari aorta ascendens, nanti dia bakal bercabang jadi aorta coronaria dextra dan sinistra. Kemudian kalau yang di arteri coronaria dextra, dan nanti dia ada ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, dan ramus PDA. Nah, kalau yang coronaria sinistra, nanti ada ramus LAD, ramus circumflexus. Nah, nanti dia dibagi lagi, kalau yang ramus LAD itu ada rami lateralis dan ramus circumfleksi nanti ada ramus marginalis sinistra. Tapi yang paling penting itu ada arteri cornea sinistra, kemudian ada ramus circumfleksi ini tadi, dan ada ramus marginalis sinistra dan ramus circumflexus, dan ada ramus nodus yang coronaria dextra, arteri coronaria dextra, dan ramus yang dextra arteria dan coronaria dextra. Oke, ini sama ya. Tadi terus juga ada venanya. Nah, untuk venanya, pokoknya dia tuh mayoritas fossa venosa padokor itu dia bakal bermuara di sinus coronarius, pokoknya intinya. Nanti dia bakal ada beberapa vena, yaitu ada vena cardiaca, cardiaca magna, terus ada vena cardiaca media, parva, nimagna, dan ada cardiaca posterior dan sinus coronarius. Ini tadi. Kemudian untuk invasinya, eh invasi autonomnya nanti dia diperankan oleh plexus cardiacus dan ada serabut simpatis dan parasimpatisnya. Dan ada inervasi sensorik, berarti dia diambil oleh peran serabut aferen. Next, kita ke sistema conductans cordis. Nah, ada kondiksi jantung. Nah, nanti dia untuk pertama nanti ada nodus eh, sinuatrialis, ada nodus atrioventricularis, kemudian ada fasciculus atrioventricularis dan ramus subendocardialis. Jadi, impuls itu nanti dihasilkan oleh SA node. Nah, dia melalui fase depolarisasi, kemudian AV node, bundle His, dan cabangnya. Nah, cabangnya tuh dari crus dextrum et sinistrum. Nah, nanti dia bakal ada serabut J, makanya penjara myocardium. Jadi jantung tuh memiliki sistem stimulasi dan konduksi listrik. Nah, nanti dibangun oleh dari sel otot jantung yang dimodifikasi. Nah, ini nanti dia dibagi empat kan, yaitu ada nodus SA atau nodus sinuatrialis dan nodus AV atau nodus atrioventricularis, ada bundle atrioventricularis, sama ada serabut Purkinje atau yang RR nih. Jadi ini nanti ada serabut Purkinje-nya. Nah, bundle His itu dia bundle AV sama dengan bundle atrioventricularis sama dengan fasciculus atrioventricularis. Kalau bundle His dia bakal nyabang jadi dua krus, yaitu krus dextrum dan sinistrum kan tadi. Oke, next. Terus kita ke klinisnya. Untuk klinisnya, jadi ada patent foramen ovale, ada atrial septal defect, ventricular septal defect, dan patent ductus arterius dan murmur atau bising jantung. Jadi 1 sampai 4 tadi itu merupakan kelainan kongenital atau penyakit jantung bawaan. Nah, kalau murmur atau bising jantung, dia tuh suara jantung abnormal. Nah, ini biasanya terjadi karena stenoz atau katupnya tuh gagal untuk membuka atau dia regurgitasi, yaitu katup jantungnya tuh gagal untuk menutup sempurna. Nah, ini biasanya menyebabkan turbulensi aliran darah yang akhirnya nanti dia bakal menghasilkan bising jantung, makanya dia murmur.
Nah, ini dia ada atrial septal defect ya, terus ada ventricular septal defect, ada vesiculotus, dan ini ada patent foramen oval. Next, kita ke kardiak referent pain. Nah, dia itu iskemianya itu jadi dia stimulasi nyeri pada miokard miokard kan. Nah, medula spinalis segmen torak satu sampai torak 4 atau 5. Nah, dia terutama point di sisi kiri dan dia juga di segmen servikal. Kemudian dia itu serabut eferen pada core itu nanti dibawa ke ganglion cervical dan ganglion thoracalis T torak satu sampai torak 5. Nah, iskemia ini nanti dia dapat menimbulkan nyeri yang tidak hanya di dada, namun dia bisa jadi sampai pundak. Makanya dia kan yang penting selalu di kiri. Dan dia tuh gak cuman di dada, tapi dia bisa sampai ke bahu, sampai lengan-lengan. Next, kita ke acute myocard infarction atau AMI. Nah, ini tuh dia iskemia pada miokard dan nekrosis miokard. Nah, biasa lokasinya tuh sering terjadinya okulasi, yaitu di LAD atau left anterior descending artery atau ramus interventricularis yang anterior. Nah, ini. Oke. Jadi aterosklerosis itu dia kayak penyempitan pembuluh darah kan. Nah, jadi misal karena dia ada penumpukan lemak nih, karena dia ada penumpukan lemak, makanya dia bakal terbentuk fibrosis di dinding pembuluh darahnya. Jadi kalau oklusi itu dia berarti dia adanya sumbatan. Jadi kalau ada penumpukan lemaknya juga. Dan ada iskemia. Kalau iskemia itu nanti dia aliran darahnya berkurang. Jadi gas kan membawa oksigen untuk jaringan dan komponen penting lainnya. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan pemaparan materi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.